Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat WEW. Oke, di edisi kali ini sahabat WEW baru saja memberikan pupuk kompos ya. Komposnya berupa bekas limbah kelapa sawit ini. Saya di sini menggunakan ini ya, abu hitam dengan dosis 1 angkong ya untuk di usia lanjutan ataupun usia produksi. Ini dengan bekas abu hitam ya, lalu ditambahkan dengan jangkos ya, jangan kelapa sawit, itu dengan dosis juga 1 angkong ya per tanaman. Untuk sistemnya bisa di tengah gulutan ini ya, cuman takutnya nanti menghalangi jalan itu saja, jadi saya sistemnya di sekeliling batang. Oke, bisa dilihat ya. Jadi untuk pemberian kompos itu bisa berupa kohe ayam, kohe kambing, ataupun bekas limbah-limbah industri ya, baik solid ataupun tandanan kosong, ataupun bisa juga dengan menggunakan jerami padi ya. Pokoknya apapun yang ada di lingkungan kita seperti sampah-sampah bekas limbah industri ataupun bekas limbah pasar ya, itu bisa kita gunakan sebagai penyedia nutrisi untuk tanaman pepaya khususnya ini ya. Karena sejatinya kompos ini sangat berfungsi untuk menstabilkan kesuburan daun, batang maupun buah ya. Inti utama dalam pembesaran buah itu terletak pada komposisi kompos ya, baik di kohe apa saja ya, baik ayam, kambing, sapi ataupun kohe burung puyuh ya, itu bisa juga. Yang terpenting dia kohe. Kalau untuk sejatinya bagusnya itu dengan fermentasi terlebih dahulu ya, bisa menggunakan M4, Stardeck ataupun Yel itu ya. Jadi kalau sahabat WEW sendiri untuk memperbesar buah yaitu dengan memperbanyak komposisi kompos ya. Komposisi kompos. Kalau kimia hanya sekedar merangsang ya, memperangsang pertumbuhan baik di pembuahan, baik di mempercepat hormon lah untuk kimianya. Kalau untuk selebihnya itu makanan sehari-hari, nutrisinya terletak pada kompos ya, sobat WEW. Untuk yang di sini, ini baru saja kita aplikasikan sistem penebaran komposisi abu hitam ya. Nanti yang di utara sana nanti kita lanjut juga pengaplikasian tentang pemberian solid ya, pemberian solid sebagai pengganti kohe juga, termasuk pemberian kompos ya. Oke, nanti kita lanjut ke sektor sana ya, yang di utara. Ini adalah salah satu contoh dari abu hitam ya. Bisa dilihat bentuk dan fisiknya seperti ini, abu hitam. Jadi kalaupun memang tidak ada abu hitam bekas limbah kelapa sawit, kita bisa gunakan limbah dapur ya, abu dapur bekas bakaran sehari-hari, bakaran sampah itu bisa juga digunakan ya. Cuman penggunaannya harus lebih sedikit dibanding yang ini ya, karena unsurnya lebih tinggi kalau limbah bekas dapur. Itu saja bedanya. Oke sobat WEW, untuk komposnya karena berhubung kohe ayam sangat mahal ya per karungnya, jadi ini sahabat WEW berspekulasi lagi dengan menggunakan limbah yang unsurnya hampir sama dengan kohe ayam, tapi dengan harganya cukup terjangkau. Jadi saya gunakan limbah bekas pengolahan kelapa sawit ini ya. Ini jenis solid, nah, bisa dilihat ini ya, menggunakan solid. Untuk kebutuhannya sekitar 1 angkong juga di sekeliling tanaman ya, sekeliling batang. Lalu saya timbun tipis-tipis sembari memperbaiki drainasenya ya. Bisa dilihat seperti ini. Oke, ini ya, saya gunakan jenis solid ini ya, hitam pekat deh.
lalu timbun tipis-tipis. Jadi dalam pemberian kohe ini bisa dengan solid, kohe ayam, ataupun jangkos ya, jenjangan kosong untuk wilayah Sumatera, bekas limbah kelapa sawit, ataupun untuk di Pulau Jawa bisa dengan limbah pasar ataupun limbah industri rumahan ya, bisa digunakan agar tanaman maksimal nutrisinya ya. Karena sejatinya pupuk kompos ini makanan kebutuhan sehari-hari setiap tanaman ya, di samping untuk menyuburkan tanah, menyuburkan untuk kualitas tanaman, di samping itu juga meningkatkan produktivitas buah ya. Bisa dengan abu-abu bakaran juga bisa. Jadi manfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita. Oke, kita kalaupun memang tidak ada unsur tersebut, kita bisa gunakan dengan limbah organik cair hasil dari budidaya lele ya. Untuk makanannya saja cukup dengan pepaya bekas yang matang di pohon ya, bekas sortiran. Ini airnya kita berikan dosis 1 ember per tanaman ya. Ini cukup luar biasa juga ini buat tanaman ini ya. Jadi kita harus terus berspekulasi agar tanaman dapat terpenuhi semua unsurnya, karena mengingat kohe pun harganya cukup mahal ya. Jadi kita spekulasi lagi memanfaatkan yang ada. Oke, bisa dilihat seperti ini ya, hasil dari pemberian kohe serta kimia ya. Untuk di sistem pemberian kohe serta kimianya sahabat W di usia lanjutan itu sekitar perbandingan 40-60% ya, 60 organik 40 kimia. Jadi seperti itu ya. Untuk satu catatan, ketika di musim penghujan jangan berlebihan memberikan kohe ya, kecuali kalau ada marpu itu bisa diberikan berlebihan, tidak apa-apa, karena pencegah jamur ya. Untuk terlebih dahulu juga kohenya difermentasi terlebih dahulu, bisa menggunakan Stardek ataupun M4 ya. Oke, seperti ini ya, timbun tipis-tipis. Lalu bisa juga menggunakan media jangkos ya, bisa kita lihat nih jangkosnya nih, seperti ini ya penampakannya. Untuk jangkosnya sendiri ini pun sangat bagus, di samping untuk menjaga kelembapan tanah ya, unsur kaliumnya juga cukup tinggi ini ya. Jadi untuk sistemnya bisa di tengah parit sini ya, kalau tidak mengganggu jalan itu lebih bagus, karena kanan kiri makan ya. Di samping itu akar jangkauannya juga semakin jauh. Oke, seperti ini ya. Walaupun ibaratnya kohenya itu sedikit-sedikit ya, tidak jadi masalah, yang penting komposisi lainnya terpenuhi, itu nanti akan jadi berimbang terusnya untuk kohenya ya. Cuman sekarang untuk kohenya di sini cukup, harganya cukup lumayan ya. Untuk per karung ini harganya sekarang 15.000 sampai ke petani. Kalau melalui agen sekarang 20.000 per karung ya. Jadi sahabat W sendiri berspekulasi lagi supaya mendapatkan harga yang murah, terjangkau, hasil sama dengan menggunakan ini ya, solid ataupun jangkos ya, untuk mengimbangi unsur kohe ayamnya. Oke sobat W, jadi begitu amat penting ya di usia lanjutan ini peran penting kompos ya. Di samping itu juga pemberian kompos kita imbangi juga dengan pemberian kalsium nitrat dan boron untuk kestabilan semuanya ya. Oke, ini salah satu kebun di selatan ya. Kita gunakan komposnya dengan menggunakan bekas jangkos limbah kelapa sawit. Oke, bisa dilihat seperti ini ya. Ini bisa dikeliling lingkar batang ataupun bisa di tengah-tengah sela parit. Ini ya, sela parit antara gang dengan gang, dengan satu catatan, gang yang sebelah sini untuk jalan ya. Ini kita kosongkan. Oke, bisa dilihat seperti ini.
Bisa dilihat ya, dengan penggunaan kompos di usia lanjutan yang tinggi akan menghasilkan kombinasi seperti ini ya. Dengan satu catatan, kita kombinasikan dengan kalsium nitrat boron. Oke sobat WEW, lihat ini salah satu bahannya ya, komposnya dengan limbah kelapa sawit. Bisa dilihat ya tuh. Untuk pengaplikasiannya bisa sistem seperti tadi ya, ataupun bisa dengan lingkaran seperti ini setiap di bawah batangnya ya, titik tanam. Oke sobat WEW, apalagi kita kombinasikan antara solid, abu hitam ya. Untuk solidnya seperti ini solidnya ya, lalu abu hitam, lalu tangkos, dengan dicampur lagi dengan kohe. Wah, akan luar biasa hasilnya. Ini ya, sebelumnya kita kasih juga abu hitam gitu ya, lalu jangkos. Ini 2 bulan sebelumnya ya. Lihat perkembangan yang terjadi ya. Setelah kita penuhi nutrisi komposnya, diadukan dengan kalsium, nitrat, boron, dan magnesium seperti ini. Tetap semangat dan istiqomah. Selalu berikan hadiah untuk sebuah tanaman ya, agar bisa bersahabat baik dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Oke sobat WEW. Oke sobat WEW, semoga di tutorial ini bermanfaat bagi kita semua ya. Pentingnya kohe untuk semua tanaman, di semua komoditi, di semua varietas ya. Itulah pentingnya kohe. Ini samping untuk memperlebat buah juga, dia memperberat buah ya. Jadi jika ingin besar, perbanyakin saja kohenya. Jadi kalau memang tidak ada, kita ganti dengan organiknya ya, cair, pupuk organik cair. Alangkah bagusnya dicampur lagi dengan GDM ya. Ketika pengaplikasian, airnya ditaruh di tong di sini, tambahkan pupuk organik cair GDM ataupun Black Boss dengan kebutuhan tanaman 1 ember ya per tanaman untuk sebulan sekali. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Marhaban ya Ramadan. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari bumi Melayu untuk negeri. Salam pejuang tanpa henti. Tetap semangat dan istiqomah. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.